Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Raihan Dika Firnanda Arisandi, lalu Jonathan Raditya, lalu Felix Stephen, Vincentius Kevin, lalu ada Muhammad Israfli, lalu saya sendiri Muhammad Ul Akbar. Di sini kami bersama kelompok kami akan menjelaskan apa itu Knowledge Management Maturity Models. Nah, jadi ini tuh untuk mengukur, membandingkan, dan meningkatkan kematangan pengelolaan pengetahuan dengan studi kasus Intercontinental Hotels Group. Lanjut, tadi boleh di nextin nggak ya? Oke, jadi ini ada alur pembahasannya dan pembagian materi. Next. Oke, ini di bagian satu, mengapa kematangan pengelolaan pengetahuan perlu diukur sebelum bisa dikelola dan ditingkatkan. Next. Nah, jadi yang tidak terukur itu pasti tidak bisa dikelola gitu. Tata kelola pengetahuan berangkat dari satu prinsip, sesuatu yang tidak dapat diukur tidak akan bisa dikelola dengan baik. Karena itulah dibutuhkan maturity model, alat untuk mengukur sejauh mana pengetahuan organisasi sudah dikelola, lalu mengarahkannya ke arah perbaikan. Maturity model menggambarkan tahap-tahap yang dilalui organisasi saat mendefinisikan, menerapkan, mengembangkan, dan memperbaiki proses-prosesnya. Umumnya 5 tingkat dari kacau hingga optimal, mengikuti logika capability maturity model. Ada 5 tahap kematangan. Nah, lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang readiness dan manfaat untuk mengukur. Lalu di bagian ini kita juga tahu bahwa penilaian kesiapan itu penting untuk sebelum assessment dan ada 5 keuntungannya untuk mengukur kematangan dari KM itu sendiri. Boleh next. Lalu ada mulai dari readiness assessment, yaitu menerapkan maturity model, organisasi sangat disarankan melakukan readiness assessment atau penilaian kesiapan terlebih dahulu. Tujuannya itu yang pertama memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, menjadikan hasil assessment dapat dipercaya sebagai acuan. Lalu yang terakhir ada menyediakan dasar yang valid untuk menyusun roadmap perbaikan. Lalu ada urutan yang dianjurkan juga, yaitu pertama itu ada readiness assessment, pastikan organisasi itu bisa siap dinilai. Lalu yang kedua itu assessment kematangan, dan yang terakhir itu roadmap perbaikan. Boleh next. Nah, jadi ini 5 keuntungan dalam mengukur kematangan KM. Menurut Jim Lee, tahun 2014, mengukur kematangan KM itu bisa memberi 5 manfaat utama. Yang pertama itu memahami masalah yang nyata. Jadi bisa dilihat bahwa dengan mengukur kematangan KM ini sendiri itu bisa memberikan kita insight atau pengetahuan bahwa di perusahaan itu memiliki masalah nyata yang sedang terjadi. Lalu yang kedua itu ada konsensus tujuan, yaitu menyatukan pemahaman dan soal tujuan berbagi pengetahuan. Yang ketiga itu ada temukan aktivitas yang berdampak, itu bisa mengidentifikasi inisiatif yang dampaknya paling besar. Lalu yang keempat itu ada susun roadmap yang tepat, itu untuk menyusun peta jalan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada peluang bagi pemimpin. Jadi ini bisa membuka peluang untuk pemimpin bisa memahami nilai tata kelola pengetahuannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Knowledge Management Maturity Model dari modelnya Siemens AG. Di mana model ini dikembangkan oleh Ems dan Langen, di mana model ini untuk mengukur tingkat kematangan penerapan knowledge management dalam organisasi, di mana dapat membantu menganalisis area krusial seperti lingkungan, budaya, dan strategi organisasi ke dalam 5 tingkatan kematangan. Boleh next? Oke, dari 5 tingkat kematangan ini, yang pertama ada inisial, yang dimana inisial itu merupakan organisasi yang belum memiliki sistem knowledge management yang terstruktur, di mana tahap ini tuh menggambarkan kondisi organisasi yang masih berada pada pendekatan ad hoc atau aktivitas pengelolaan pengetahuan dilakukan secara tidak terencana dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua ada repeated.
di mana Dividend ini merupakan tahap organisasi yang mulai menyadari pentingnya knowledge management. Jadi pada tahap ini itu eh, menurut teorinya, kesadaran ini belum diikuti dengan sistem yang formal, sehingga aktivitas knowledge management ini masih bergantung pada inisiatif individu dan motivasi karyawan tertentu. Yang artinya di mana organisasi ini telah memahami nilai pengetahuan sebagai aset, tetapi praktik pengelolaannya masih belum menjadi bagian dari proses bisnis yang terstruktur sehingga keberhasilannya masih belum konsisten. Kemudian yang ketiga ada define, yang dimana organisasi mulai memasuki fase institusionalisasi knowledge management, di mana organisasi ini telah menetapkan kebijakan, prosedur, dan peran yang jelas dalam mengelola pengetahuan. Jadi tahap ini tuh mulai terdokumentasi, memiliki standar operasional, serta terintegrasi dengan aktivitas kerja sehari-hari, di mana memanfaatkan teknologi untuk mendukung penyimpanan, distribusi, dan juga pengelolaan pengetahuan. Kemudian yang keempat ada manage, di mana seluruh aktivitas knowledge management ini sudah terstandarisasi dan terintegrasi dengan sistem perusahaan, sehingga manajemen kinerja ini dapat diproses secara matang dan juga diukur. Kemudian yang kelima ada optimizing, di mana ini merupakan tahap yang telah menjadi bagian dari strategi organisasi. Jadi tahap ini tidak hanya mempertahankan sistem, tetapi juga melakukan perbaikan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sehingga hal ini menjadi pengetahuan sumber keunggulan kompetitif dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Boleh next. Untuk selanjutnya, di sini ada model Infosys teknologis, di mana model ini itu merupakan yang dikembangkan oleh Coach Hikar pada tahun 2000, di mana model ini itu banyak digunakan dalam organisasi karena berfokus pada perkembangan budaya, berbagi pengetahuan, atau knowledge sharing. Jadi model ini menjelaskan bagaimana membagi perjalanan kematangan menjadi 5 tahap dan penyebarannya lewat pelatihan terbatas hingga berbagi sebagai budaya. Next. Nah, di sini juga ada 5 tahapnya. Yang pertama itu ada default. Default itu merupakan proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan masih sangat terbatas. Jadi, tahap ini itu menggunakan pendekatan pembelajaran formal dengan melalui pelatihan atau training. Tetapi pengetahuan ini belum terdokumentasi secara luas dan transfer pengetahuan hanya terjadi pada kegiatan tertentu yang direncanakan perusahaan. Kemudian yang kedua ada reaktif. Reaktif itu merupakan organisasi yang mulai melakukan berbagai pengetahuan tetapi sifatnya masih reaktif. Yang artinya itu proses pembelajaran yang reaktif itu terjadi ketika organisasi hanya mencari atau membagikan pengetahuan saat menghadapi masalah atau kebutuhan yang mendesak. Kemudian ketiga ada aware. Aware itu mulai di mana organisasi memahami pentingnya pengelolaan pengetahuan secara sistematis. Jadi tingkat ini tuh dibangun dengan sistem tata kelola pengetahuan dasar seperti repositori pengetahuan, dokumentasi pengalaman kerja, ataupun forum berbagi informasi, di mana sebagai aktivitas rutin untuk menyadari bahwa pengetahuan itu merupakan sumber daya yang strategis. Kemudian yang keempat ada convinced, di mana ini tuh merupakan tahap yang menunjukkan bahwa knowledge management ini telah menjadi bagian dari proses operasional organisasi. Jadi ini tuh pengetahuan yang tersimpan mulai diverifikasi kualitasnya secara berkala, sehingga informasi yang digunakan ini tetap relevan dan akurat. Selain itu juga, pengetahuan ini sudah dapat digunakan kembali atau knowledge reuse, yang merupakan salah satu tujuan utama knowledge management. Kemudian terakhir adalah sharing. Sharing ini merupakan berbagi pengetahuan telah menjadi budaya organisasi, di mana budaya organisasi terbentuk ketika adanya suatu perilaku dilakukan secara konsisten dan diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai norma bersama. Sehingga dengan adanya sharing ini dapat menjadi sukarela berbagi dalam pengalaman, ide, dan pengetahuan tanpa adanya hambatan antar departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke.
Kita mulai di model APQC, American Productivity and Quality Center, eh, memandang kematangan knowledge management dari sisi standarisasi, optimasi, dan inovasi. Lanjut. Ada 5 tahap kematangan di APQC. Jadi kerangka APQC itu memandang kematangan KM dari belum konsistennya praktik, pengetahuan hingga knowledge management yang menghasilkan proses unggulan dan terobosan inovasi. Kita mulai dari fase pertama yaitu inisiasi. Di sini organisasi belum memiliki praktik pengembangan pengetahuan yang konsisten, di mana pengetahuan masih serabutan dan eh, masih belum ada cara yang formal untuk mendokumentasi atau eh, mencari tahu yang perlu diketahui. Lalu kita lanjut ke bagian 2, develop, yaitu ketika company mulai fokus untuk membentuk strategi KM yang sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis utama. Oke, jadi di sini company sudah mulai memasukkan proses atau sistem, udah mau mempunyai sistem yang bisa membantu knowledge management. Lalu kita ke bagian 3, standardize, di mana company mulai menstandarisasi cara pemasukan KM tersebut, cara pemasukan informasi tersebut dalam sistem KM. KM dikelola hingga masuk menjadi bagian dari change management, manajemen perubahan. Oke, jadi artinya adalah knowledge yang bisa dipakai untuk mengganti atau mengubah bagian dari manajemen. Dan lanjut ke nomor 4, optimize. Seluruh aktivitas tata kelola dioptimalkan dan dibuat adaptif terhadap tuntunan pasar. Knowledge yang dipakai akan membantu optimizing atau membuat agar lebih efektif untuk pasar yang dijalani oleh company tersebut. Dan nomor 5 adalah innovate. Tata kelola yang terstandar penuh menghasilkan proses bisnis unggulan dan terobosan inovasi baru. Jadi setelah semua sudah terjalanin, baru bisa melakukan inovasi. Setelah informasi semua sudah didapatkan. Oke, next. Oke, untuk 3 model berdampingan adalah sebenarnya penamaannya berbeda, cuman prosesnya mirip-mirip. Seperti Siemens AG, Initial, Repeated, Define, Manage, Optimizing, Infosys, Default, Reactive, Aware, Convince, Sharing, APQC, Initiate, Develop, Standardize, Optimize, Innovate. Jadi semua intinya sebenarnya sama, namun eh, bisa dibilang hanya cuma namanya doang yang beda. Oke, selanjutnya dijelaskan sama teman saya. Oke, selanjutnya contoh studi kasus. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang Siemens, Infosys, dan PPUKC. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, bagaimana penilaian kematangan KM ini tuh benar-benar dipakai di dunia nyata. Studi kasus yang kami angkat adalah Intercontinental Hotels Group atau IHG, salah satu jaringan hotel terbesar di dunia. Boleh next. Oke, sedikit konteks dulu tentang IHG. Mereka ini mengelola sekitar 5.865 hotel dengan lebih dari 800.000 kamar di lebih dari 100 negara. Nah, dengan model bisnis franchise dan aset light, dalam penelitian Vogel di tahun 2021, praktek KM IHG ini dinilai memakai kerangka Global Knowledge Management Framework. Lalu diberi skor kematangan dari 0 sampai 100 untuk tiap kategorinya. Nah, IHG sendiri itu sebenarnya punya banyak inisiatif pengetahuan. Ada di Space di tahun 2008, sebuah repositori pengetahuan terpusat. Ada Merlin, platform internet untuk berbagai berita. Terus benchmark, e-learning sampai siaran CEO. Bahkan mereka juga sudah pakai AI di proses rekrutmen dan sistem manajemen pembelajaran. Tapi ini catatan pentingnya, meskipun aktivitasnya banyak, istilah knowledge management sendiri itu jarang dipakai di organisasi dan tidak ada satu framework KM yang menyeluruh yang mereka gunakan. Next. Nah, berikutnya itu ada hasil asesmen kematangan KM di IHG.
Nah, ini tuh hasil penilaian grafiknya menunjukkan skor KM IHG per kategori dengan skala 0 sampai 100, di mana 75 ke atas 75 ke atas itu dianggap kelas dunia. Yang menariknya ada pola yang jelas, kategori kategori yang skornya tinggi dari 82 sampai 90 seperti procurement dan HR recruitment dan learning. Semuanya itu didukung oleh tools dan SOP yang matang. Tapi begitu kita lihat proses proses inti pengetahuannya, skornya tuh anjlok. Terus knowledge identification dan knowledge development-nya cuma dapat di angka 10, hampir gak ada proses formalnya. Sisanya itu seperti distribusi dan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan. Ada di kisaran 60 sampai 70. Sebagian besar tuh lewat platform Merlin tadi. Jadi kesimpulan dari grafik ini itu IHG kuat di proses bisnis dan teknologi, akan tetapi lemah di bagian pengelolaan dan pengetahuan inti. Boleh next. Nah, dari situ peneliti menemukan beberapa hal. KM di IHG itu berjalan terak fermentasi, di mana tidak terhubung antar unitnya karena lebih fokus ke teknologi daripada manusia dan budaya sendiri. Dan yang paling fatal, KM tidak menjadi bagian dari strategi perusahaan. Bahkan di tahun 2018, tim KM atau knowledge manajemennya justru dibubarkan, sehingga banyak pengetahuan dan koordinasi yang hilang. Maka rekomendasinya itu ada tiga. Yang pertama itu hubungkan program KM dengan tujuan bisnis, lalu diukur dampaknya. Yang kedua itu memperjelas tujuan dan memulai knowledge management atau knowledge audit untuk mematakan celah yang ada. Terus yang ketiga, jadikan tim KM sebagai fasilitator bersama unit-unit lain, lalu mengkomunikasikan manfaat supaya dukungannya itu tumbuh. Pelajaran utama yang dapat kita ambil dari studi kasus ini yaitu dari menghubungkan materi tadi ialah skor tinggi di teknologi tidak otomatis berarti knowledge management itu matang. Jadi kalau semuanya tidak terhubung ke strategi, jadi tidak matang secara menyeluruh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan dari analisis yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya dari kasus nyata Intercontinental Hotel Group dan menarik pelajaran dan menyimpulkannya. Untuk menghubungkan model dengan kasus IHG Intercontinental Hotel Group, dari yang pertama Siemens itu perkiraan posisi IHG itu repeated dan divine. Sadar pentingnya knowledge management dan sebagian peran formal tapi belum menyatu strategi. Kalau lewat yang Infosys, reactive aware, berbagi terjadi saat perlu, sistem dasar ada tapi belum jadi budaya. Kalau dari yang APQC itu initiate, develop, praktik belum konsisten dan knowledge management belum jadi bagian strategi bisnis. Lanjut, kekuatan dan keterbatasan maturity model. Dari kekuatannya udah bisa memberi cara objektif menilai posisi knowledge management organisasi, membantu menyusun roadmap perbaikan yang jelas, memudahkan benchmarking antar organisasi atau industri, menyatukan pemahaman tujuan knowledge management lintas pemangku kepentingan. Kalau keterbatasannya, penamaan tingkat beragam, menyulitkan perbandingan langsung, mengasumsikan kemajuan selalu linear, padahal knowledge management tidak selalu begitu. Skor bagus di atas kertas bisa menutupi kelemahan di lapangan dari kasus Intercontinental Hotel Group. Bisa menyesatkan jika dipakai sebagai resep kaku, bukan sumber ide. Lanjut, kesimpulan yang kita bisa dapat adalah kematangan knowledge management perlu diukur lebih dulu. Yang tidak terukur tidak bisa dikelola dan diawali readiness assessment. Dan lanjutnya, Siemens, Infosys, dan APQC menamai tahapnya berbeda, tetapi sama-sama bergerak di knowledge management yang kebetulan menuju knowledge management yang melebur jadi budaya dan strategi. Lanjut, studi kasus IHG menunjukkan banyak aktivitas knowledge management dan teknologi kuat, tetapi karena terfragmentasi dan tak terhubung strategi kematangannya tetap rendah. Maturity model paling berguna sebagai ide dan peta jalan, bukan resep kaku yang diikuti membabi buta.
Terima kasih. Ini referensi-referensi dari yang kita gunakan. Dan ada sesi diskusi mungkin dan tanya jawab dipersilakan. Dikarenakan kita online, sepertinya tidak ada ya. Oke, sekian kami tutup dari presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih.